menyadari bahwa tadi malam adalah malam terindah Ana karena Ana melihat 3 malam dalam satu hari? Bisa. Contoh. Itu contoh bagus. Sahih. Siapa lagi? Pakai bahasa Indonesia aja dulu. Antum nggak usah khawatir. Kita nikmatin aja belajar. Belajar tuh kalau dinikmatin enak kok. Siapa? Ana Ustaz. Silakan. Contohnya misalkan minta tolong teman untuk tolong matikan air. Padahal yang dimatikan kan kerannya. Tapi biasanya kita bongkarkan dengan kata tolong matikan air. Mumtaz. Sahih. Ya, tolong matikan air. Maksudnya tolong tutup kerannya ya. Sahih. Sahih. Betul. Sekarang anak tanya ke antum. Tadi itu antum mengatakan, saya domisili di Kalimantan tadi, ada Kalimantan. Ya enggak? Pertanyaannya sekarang ke antum semua. Apakah antum tinggal di semua Kalimantan? Atau memang di sebagian kecilnya Kalimantan aja? Sebagian kecil. Ya, sebagian kecil. Sama ketika kita ditanya, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Apakah kita tinggal di semua Indonesia? Kan enggak. Ya, tapi di wilayah kecil dari negara Indonesia. Itu contoh balaghah teman-teman sekalian. Ya. Kalau saya katakan ke antum, insya Allah nanti malam saya mau safar ke kota Serambi, Mekah. Kota apa tuh? Kota apa itu Serambi, Mekah? Aceh. Aceh. Itu balaghah. Besok saya mau safar ke kota Kembang, kota bunga. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Bandung. 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 Lusa saya mau safar ke kota pelajar. Apa itu? Jogja. Jogja. Akhir pekan saya mau safar insya Allah ke kota Pahlawan. Mana? Surabaya. 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 Ya, seperti itu. Besok saya mau ini safar ke tempat saya biasa makan sop konro misalkan. Antum pernah tahu nggak sop konro di mana? Mungkin nggak tahu ya. Daerah-daerah Makassar. Itu ini misalkan ini kadang-kadang kita bisa mengungkapkan suatu tempat tuh dengan ciri khas masing-masing daerah itu. Dan itu adalah bagian dari balaghah itu sendiri. Ya. Baik, siapa lagi yang mau kasih contoh? Pertemuan perdana yang kita buat aja diskusi begini. Pembukaan. Ustaz bebas kan Ustaz? Bebas. Kalau kata anak-anak sekarang, kalau kata antum, senyamannya antum aja. Ya, silakan. Kayak Ustaz, misalnya ada teman tuh lagi minum berdiri, terus Ana nanya, inti lagi ngapain? Gitu. Ya, sahih atau ya betul. Artinya secara nggak langsung apa? Supaya dia duduk. Tuh. Sekarang gini teman-teman. Mungkin kayaknya banyak sih di sebagian Gen Z. Karena antum anak-anak Gen Z. Jadi kita kasih contoh yang mungkin sekiranya gampang lah. Atau yang sesuai dengan fase antum. Antum punya teman. Teman tuh lagi dirundung masalah. Dihimpit dengan problem. Pokoknya carut-marut lah. Betul-betul galau. Gundah gulana. Lalu dia main ke tempat antum.
dia curahkan semuanya, kegalauan dia, betul-betul inilah, ya, apa katanya itu, kesehatan mentalnya itu lagi diuji gitu. Sampaikan ke antum. Tapi ketika teman antum yang tadi dilanda masalah itu menyampaikan dengan ketulusan apa adanya, berapi-api bahkan dengan linangan air mata karena betul-betul berat sekali. Respon antum cuma, oh gitu, heeh, iya, sambil sambil scroll-scroll HP gitu. Itu kira-kira teman antum itu gimana sikapnya? Dia tambah sedih apa hilang sedihnya tuh melihat respon antum begitu? Tambah sedih. Tambah sedih. Tambah sedih tuh. Wah, antum bahkan di ulti itu. Saya sudah jatuh tertimpa tangga, saya sudah sakit, teman bestie saya malah nyakitin saya lagi. Ya, itu contoh penerapan balaghah yang nggak tepat. Harusnya apa? Orang kalau lagi dia seperti itu, apa yang antum lakukan teman? Kalau ada teman antum yang lagi seperti itu, respon apa yang antum berikan kepada dia? Validasi perasaannya terus Ya, dengarkan, ya kan? dengarkan. Dengarkan, terus dikasih motivasi, udah nggak apa-apa. Lalu apa? Antum tatap dia, teman-teman. Itu adab yang sekarang mulai hilang. Kalau ada lawan bicara, ya di antara ciri orang yang punya adab itu apa? Ketika diajak bicara sama orang, dia perhatikan matanya, dilihat. Jadi bukan dipalingkan, kayak dicuekin nggak dilihat. Ketika teman antum cerita, coba antum pandangi, dilihat. Udah sabar ya, sabar ya, insya Allah nanti akan baik, gini-gini. Udah gini, antum tenangkan dia. Nggak bisa antum meringkas bang. Oh gitu, iya. Nggak boleh, di situ bukan tempat antum meringkas ucapan atau respon. Justru itu tempat ketika antum harus banyak memberikan respon. Kasih apa kata anak-anak sekarang tuh afirmasi positif gitu. Ya supaya tenang dia, relax kan gitu. Seperti itu. Ya, gitu. Itu contoh balaghah. Contoh lain ini sering Anda sampaikan. Ketika lagi ada takziah. Takziah itu momen suka apa momen duka? Momen duka. Momen duka. Ya, tahu-tahu antum datang ini ke takziah salah satu orang itu. Nah, ketika takziah itu antum betul-betul menampakkan rasa kegembiraan yang begitu luar biasa. Antum tampilkan itu semua. Jadi kayak antum orang paling bahagia gitu. Itu kira-kira pas tidak perlakuan antum ketika itu, saat itu? Tidak, Ustadz. Tidak. Kira-kira yang lagi diziarahin itu respect atau tambah sedih itu? Tambah sedih. Tambah sedih. Tambah sedih. Nggak pas. Ya. Nah, itulah balaghah. Antum apa? Melihat sikon. Contoh terakhir. Ya. Ini kayaknya antum semua pada gembira biasanya kalau contoh begini. Antum diundang ke pernikahan. Teman antum yang menikah. Ya, semoga antum yang belum menikah diberikan kemudahan untuk bisa menikah dengan orang yang tepat, yang betul-betul menyayangi dan mencintai antum semua karena Allah. Nah, kembali ke contoh tadi ya. Antum diundang menikah. Diundang menikah. Apa diundang acara pernikahan. Datang nih. Nah, antum ketemulah teman antum yang menikah. Ya, entah yang laki-laki ketemu mempelai laki-laki, yang perempuan ketemu mempelai perempuan. Nah, pas antum lagi salam, cipika-cipiki, ya, itu, toto antum bilang begini, at-talaqu marratan, gitu. Itu kira-kira pas nggak antum ucapan ketika saat itu? Tidak. Enggak lah, ya. Baru mulai, ya, baru nikah. Masa langsung at-talaqu marratan? Nggak pas. Atau ketika antum diminta ada yang laki-laki membacakan ayat suci Al-Quran di acara pernikahan. Kan nggak mungkin dong antum pas lagi ngaji, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di acara pernikahan Ananda Fulan dengan Ananda Fulan.
Kalau antum ngaji at-talaqu marratan, gimana itu kondisi itu? Langsung gemuruh. Tapi apa yang biasanya kalau ngaji di pernikahan apa ayatnya teman-teman? Siapa yang tahu? Quran Pasti yang surah depan. Iya, yang depannya wa min ayatihi, ya nggak? Iya. Iya, pasti begitu. Nah, ketika kita bisa tahu sikon yang pas, lalu kita milah dan memilih ungkapan yang pas, itulah hakikat sejati dari al-balagh. Itu teman-teman. Jadi ilmu balaghah itu secara nggak langsung apa? Ilmu untuk memahami orang lain. Pas nggak ya saya mengatakan begini sama orang itu? Menyinggung nggak? Jadi jangan sampai ungkapan Allah masuk gitu aja baper. Itu sebagai apa? Sebagai tanda untuk kita bisa dengan begitu mudahnya tidak mengontrol ucapan kita alias apa menyakiti orang lain. Dikit-dikit antum pakai alasan gitu aja baper sih, jangan baper lah. Bukan masalah baper jangan baper, tapi kita juga harus mengontrol ucapan kita, ungkapan kita supaya apa? Tidak menyakiti atau menyinggung orang lain. Itulah balaghah. Nah, terus sini ada yang sudah menikah belum teman-teman di antara antum? Ada nggak? Kasih contoh lain kalau ada. Berarti belum ada. Ini misal ya, misal nanti yang putra sudah menikah. Kadang-kadang istri itu suka cerita dan kadang-kadang ceritanya itu adalah hal-hal yang mungkin sudah pernah diceritakan sebelumnya itu. Ya. Nah, kalau antum respon, apa sih ini cerita lagi? Ini udah cerita udah diulang. Ini kayak kaset rusak diputar ulang gitu. Kira-kira gimana perasaan seorang istri kalau digitukan sama suami? Sedih. Sedih pasti. Tapi kalau suaminya bilang respon, oh begitu ya. Jadi seakan-akan suaminya itu baru pertama kali dengar cerita itu dari istrinya. Padahal udah sering didengarin. Apa yang akan dirasakan sama istrinya kira-kira? Senang. Tenang itu. Tambah disayang sama istri. Itulah balaghah teman-teman. Kadang-kadang banyak yang kita bisa gunakan dalam aspek kehidupan sehari-hari. Makanya selalu anak katakan, jangan pandang balaghah itu sebagai mata pelajaran. Tapi lihatlah balaghah sebagai bagian dari kehidupan. Ya, gitu. Udah sampai situ aja pendahuluan kita teman-teman. Ada nggak yang mau tanyakan atau mau diskusikan atau mau ngasih contoh boleh? Ada nggak? Si contoh boleh. Kamu mau pergi kemana? Pasar. Oh, itu contoh balaghah banget itu. Berarti ada kata yang apa? Dihilangkan. Apa? Saya mau pergi. Itu balaghah. Kenapa Anda pakai seperti ini supaya antum tahu nanti begitu antum pakai dalam kehidupan sehari-hari, oh ini balaghah ya namanya seperti itu. Meringkas. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Masih ada waktu sampai 1:30 kalau ada yang mau diskusi. Antum bisa paham nggak dengan yang tadi disampaikan? Paham nggak? Alhamdulillah. Masya Allah. Gampang apa mudah berarti balaghah itu? Rumit. Mudah, cuma bedanya pakai bahasa Arab aja nanti. Nanti kita buat mudah insya Allah. Insya Allah. Ada yang mau buat contoh? Nasar, Silakan. hari ini saya memasak nasi. Hari ini saya masak nasi sahih. Harusnya dimasak apa? Beras. Beras. Mumtaz. Sahih, sahih. Contoh, Pak Presiden membangun tol. Tol Sumatera, Trans Sumatera.
Pertanyaan sekarang, apakah betul Bapak Presiden yang bangun sendiri, yang Enggak. nyemen